wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan menjelaskan tentang biomekanikal makhluk gerak makhluk hidup. Di sini saya Elza Sofiana Ulfat dengan NIM 113222160 dan rekan saya. Saya Miftahul Ilmi dengan NIM 113322036. Saya Angelika Naflai Permuswari dengan NIM 113022050. Saya Nabila Rahmaidayati dengan NIM 113222032. Saya Erata Mahmada Purnomo dengan NIM 113222123. Pengertian biomekanikal secara terminologi terdiri atas kata bio yang berarti makhluk hidup dan kata mekanikal yang berarti gerakan. Pengertian biomekanika secara umum adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia yang dipengaruhi oleh sistem anatomi, fisiologi, psikologi, dan sosiokultural. Pengertian biomekanika secara ilmiah adalah ilmu yang mempelajari cara menentukan gaya, perubahan dan beban mekanik pada otot, tulang, dan sendi dari tubuh manusia. Definisi biomekanik menurut beberapa ahli. Menurut Frankel dan Nordin, biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada berbagai macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Menurut Chevin dan Anderson, 1984, occupational biomechanics adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar pekerja dan peralatannya, lingkungan kerja dan lain-lain untuk meningkatkan performansi dan meminimasi kemungkinan cedera. Tinjauan mempelajari ilmu biomekanika antara lain yaitu untuk menjelaskan tiap komponen dari seluruh sistem tubuh dan interaksinya, untuk mensimulasikan kondisi berbahaya, sulit untuk diukur atau waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah pekerjaan, untuk memperkirakan resiko yang mungkin muncul dari sebuah pekerjaan dan memperkirakan beban maksimal yang aman untuk diangkat. Biomekanika dibagi menjadi 3, yaitu pertama, biostatik, yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Yang kedua, biodinamik, yaitu studi dengan dasar-dasar dan pembagian gerakan berhubungan dengan gaya yang dilakukan makhluk hidup. Yang ketiga, bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergetik terkait dengan proses biotermodinamika. Biomekanika, cara penggunaannya di fisika kesehatan. Yang pertama, val fisika adalah untuk menentukan fungsi tubuh meliputi kesehatan dan penyakit. Val positif, error yang terjadi di mana penderita dinyatakan penderita suatu penyakit padahal tidak. Val negatif, error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit. Yang kedua, pengetahuan tentang benda yang digunakan dalam kesehatan seperti ultrasonik, laser, dan radiasi. Pengukuran membandingkan kuantitas, besaran pokok, turunan, dan satuan. Proses pengukuran yang pertama, pengukuran berulang, yaitu nilai pernafasan rata-rata. Yang kedua, pengukuran sekali, yaitu potensial aksi pada sel saraf. Konsep biomekanika dibagi menjadi 2, yaitu 1. General biomekanik, bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi organ tubuh manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Biostatik adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Biodinamik adalah bagian dari biomekanika umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau disebut kinematika, dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh disebut juga kinetik. 2. Occupational biomekanik didefinisikan sebagai bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Dalam biomekanik ini hanya melibatkan bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak yang akan dilakukan oleh organ tubuh, yaitu kolaborasi antara tulang jaringan penghubung atau disebut connective tissue
dan otot. Jenis otot. Kerja otot dinamis yang ditandai dengan adanya proses berulang antara kontraksi dan relaksi. Kerja otot statis ditandai dengan proses kontraksi yang berkepanjangan. Untuk pekerjaan dinamis, pengarahan tenaga besar dan monoton, kontraksi otot serabut berlebihan, menyebabkan CO2 dan air menumpuk sehingga mengakibatkan nyeri otot atau bengkak, otot memendek dan kaku. Untuk pekerjaan statis, 1. Otot tertekan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. 2. Peredaran darah terganggu atau oksigen deficit sehingga asam laktat menumpuk dan mengakibatkan pegal-pegal. Kekuatan otot. 1. Setiap jenis otot mempunyai kemampuan yang khas dalam menjalankan kerja biomekanik. 2. Masing-masing memiliki kekuatan, kecepatan, dan ketelitian geraknya sendiri. 3. Kekuatan otot bergantung juga pada di mana dan ke arah mana kekuatan itu dikeluarkan. Selanjutnya, kekuatan kerja otot bergantung pada 1. Posisi anggota tubuh yang bekerja, 2. Arah gerakan kerja, 3. Perbedaan kekuatan antar bagian tubuh, 4. Usia, 5. Kecepatan dan ketelitian, 6. Daya tahan jaringan tubuh terhadap beban. Hukum dasar. Hukum Newton pertama dipakai untuk mengukur suatu pengamatan. 1. Benda bersifat mempertahankan keadaan. 2. Semua benda atau objek bergerak bila ada gaya atau force yang mengakibatkan pergerakan. Hukum Newton kedua, F sama dengan M dikali A. Apabila ada yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Hukum Newton ketiga, atau aksi-reaksi. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Unsur suatu objek, satuan kilogram, besaran skalar, berat, jumlah suatu unsur objek yang dipengaruhi gaya tarik bumi atau gravitasi. Satuan kilogram meter per sekon Newton, besaran vektor, gaya gravitasi, gaya tarik bumi terhadap satu benda. Pengaruh gaya gravitasi terhadap tubuh manusia yaitu berat badan, varises, edema, tungkai, dan lain-lain. Gaya yang mempengaruhi tubuh manusia yaitu gaya pada tubuh manusia seperti saat tubuh menabrak suatu benda. Gaya dalam tubuh manusia, gaya otot pengaruhi siklus. Biomekanika pada manusia, gaya yang bekerja dalam manusia, gaya keadaan statis dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh manusia dalam keadaan statis, dalam keadaan setimbang atau jumlah gaya dalam segala arah F0. Tutup kurung setiap muskuloskeletal kerja sebagai pengumpil atau pengungkit. Gaya pada tubuh dan di dalam. Gaya pada tubuh dapat kita ketahui menabrak meja. Gaya dalam tubuh tidak diketahui, gaya otot. Dasar asal mula gaya adalah gaya gravitasi. Tarik-tarik antara dua benda, misalnya berat benda, contoh terjadinya varises. Gaya pada tubuh ada dua tip, yaitu gaya pada tubuh dalam keadaan statis, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh manusia, gaya pada tubuh keadaan statis. Statis adalah tubuh dalam keadaan seimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Dalam keadaan seimbang atau jumlah gaya dalam segala arah dalam kurung F sama dengan 0. Sistem muskuloskeletal bekerja sebagai pengumpil atau pengungkit. Sistem tulang dan otot berfungsi sebagai pengumpil. Dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis gaya, yaitu 1. Gaya gravitasi, yaitu gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Besar gayanya adalah massa dikali percepatan gravitasi, frekuensi sama dengan mg. Gaya reaksi, yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau itu sendiri. Gaya otot, yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi. Gaya ini menggambarkan besarnya momen otot. Ada 3 kelas pengupil. Kelas pertama, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. W sama dengan gaya berat, M sama dengan gaya otot. Kelas kedua, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contoh posisi jinjit. Kelas ketiga, gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contoh otot lengan. Keuntungan mekanik, perbandingan antara gaya otot dan gaya berat. Keuntungan mekanik Km sama dengan massa bagi waktu, 1 waktu bagi 1 massa.
Biomekanika daya tahan terhadap beban mekanik. Setiap jenis jaringan mempunyai kemampuan yang khas dalam menahan beban biomekanik yang datang kepadanya. Beberapa faktornya: 1. Konstruksi sistem otot rangka. 2. Sistem bahan jaringan yang bersangkutan. 3. Kebiasaan atau latihan. Biomekanika daya tahan terhadap beban mekanik. Untuk pekerjaan mengangkat secara manual dikembangkan recommended weight limit atau bisa disebut dengan RWL, beban angkat maksimal yang disarankan tidak dilampaui. RLW sama dengan LW kali HM kali VM kali DM kali AM kali FM kali CM. Untuk mengurangi beban manual materi handling dapat digunakan alat bantu. Biomekanika adalah daya tahan terhadap beban mekanik. Beban mekanik yang terasa ringan yang membebani secara terulang dalam waktu yang panjang dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada jaringan yang bersangkutan, mulai dari yang ringan sampai yang bersifat masalah pada jaringan rangka tulang tersebut. Biomekanika CDTS 1. Di banyak industri yang menggunakan tangan secara repetitif, kumulatif trauma disorders atau CDTS sangat umum ditemukan. 2. CDTS adalah gangguan pada jaringan lunak di bagian jari, telapak tangan, pergelangan, siku, dan bahu. 3. Terjadi karena postur kerja yang tidak nyaman atau alamiah. Biomekanika CDS 2 yaitu terdapat pada gambar tersebut. Beberapa postur kerja penyebab CDTS ada pada gambar tersebut. Dan pada biomekanika CDTS 3 terdapat contoh beberapa macam gerakan yang terlihat pada gambar tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.